Apa ini? Wanginya enak sekali. Aromanya bikin ngiler, rasanya pasti luar biasa. Apa ini? Wanginya bikin air liur menetes. Kuahnya mendidih dan harum, menyegarkan jiwa. Ini hidangan baru dari restoran kami, Hot Pot. Aku belum pernah lihat ini, tapi aromanya memang segar, ya. Bolehkah aku mencicipinya? Kalian mau ya? Jangan hubungin sini, ganggu daganganku. Baik, Wei Hao, dengarkan soalnya. Jangan buru-buru. Mulai sekarang, kalian akan adu hitung denganku. Setiap soal, taruhan dulu 1000 koin. 1000 koin? Wei Hanzi, kalau dalam setengah batang dupa kamu nggak bisa jawab? Maka aku akan bayar 10 kali lipat, 10.000 koin. Tuan muda, ini banyak orang, masing-masing 10.000, ini. Ayo. Aku duluan. Ada tali panjang 1 kaki, kalau dibentuk lingkaran. Berapa diameternya? Bisa jawab? Ini. Tanpa penggaris, gimana hitungnya, Tuan? Ini kan cari diameter dari keliling. 1 kaki dibagi 3,141596. Omong kosong. Yang kamu sebut 3,141596 itu apa? Kamu. Kenapa? Itu ditulis Zhu Chongxi. Sudah ada sejak dulu. Diameternya 3 inci 18 li. Kamu. Kok bisa hitung secepat itu? Beberapa petinggiku butuh berhari-hari baru, dapat 3 inci 2. Kamu malah bisa cepat sampai 8 li? Sudah kubilang, hitunganku nomor 1. Selanjutnya. Aku. Sombong banget. Tanya sampai mati. Aku yang maju. Aku nggak percaya kamu bisa jawab. Balok kayu buat jembatan butuh 3.500 buah. Selanjutnya. Ini soalku. Panjang tangki airnya 3 kaki 87 pen. Selanjutnya. Daging mentah harus dikurangi 3 koin biar nggak rugi. Tuan muda. Selanjutnya. Ini milikku. Katakan saja tentang ini. Tuan muda. Tuan yang kalah boleh makan hotpot gratis sekali di toko kami. Aku sudah menahan nafsu dengan aroma ini sejak lama. Aku kalah 1 tali uang perak. Yang kalah dengan jumlah terboleh boleh naik ke ruang pribadi di lantai atas lo. Aku kalah 3 pertanyaan. 3 tali uang perak. Aku juga kalah 3 tali perak. Oke, silakan duduk di mana saja. Lagi pula kamu bisa makan balikin setelah kalah. Ayo masuk tuan-tuan. Daging sapi lembut, seperti salju di antara bibir. Babat sapi segar bergoyang di antara gigi dan tenggorokan. Makanan selezat ini cuma ada di dunia. Rasanya lebih enak dari aromanya. Wei Hao. Lao Fu harus ngasih soal penutup, tapi Lao Fu lapar nih. Bolehkah aku nyicip dulu 1 gigit? Tidak boleh. Kamu kira sengaja ngeluangin waktu, cari kalian para pejabat, untuk bertanding berhitung? Setelah hari ini, Jusian Tower saya pasti akan terkenal di seluruh Shangdu, jadi restoran termahal di kota. Strategi pemasaran kali ini benar-benar sangat sukses. Benar-benar orang tolol. Itu benar, Buddha awalnya juga tidak percaya. Tapi semua orang di daerah 11 Cheng bilang begitu. Wei Hao ini, sehari-hari cuma berkelahi di luar, rasanya. Otaknya seperti kurang 1 jalur, sangat impulsif.
Gak heran dia bisa melakukan perbuatan sesembrono itu. Ternyata otaknya ada masalah. Keluarga mereka dulunya adalah orang terkaya di 11 Cenglo. Orang tuanya pergi ke Bashu, sekarang diasuh oleh bibinya. Wah, itu jadi masuk akal. Anak satu-satunya, 5 generasi cuma dapat 1 ahli waris. Entahlah, gimana hasil taruhan para menteri istana dengan dia ya? Jusian Tower kan? Ayo, kita pergi lihat leluconnya. Entahlah restoran jelek mana yang dibeli tuan muda ini. Gimana cara carinya sih? Anak ini gak ngerti apa-apa soal bisnis. Cari aja yang bisnisnya lagi buruk, pasti kita dapat nemuin dia. Yang kayak gini gak usah dilihat, cari terpisah, ayo. Kenapa antri lama banget? Giliran aku belum datang juga. Kamu aja baru beberapa saat, aku udah antri 1 jam penuh. Jangan-jangan semua orang ini semua datang untuk bertanding dengan Wei Hanzi? Tuan-tuan jangan rebut, ambil nomor dulu, satu persatu. Antri di belakang ya tuan. Kita datang untuk cari orang. Jangan saja satu-satu. Restoran sepopuler ini ada di Dayong? Bagaimana bocah ini bisa menciptakannya? Menteri Duan. Siapa Anda? Saya. Bukankah kamu kesini untuk bertanding berhitung dengan Wei Hao? Kenapa malah makan di sini? Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang mulia putri, setelah aku kalah dari Wei Hao terakhir kali, aku semakin kesal, jadi aku membawa rekan-rekan kerja untuk bertanding melawannya. Namun hasilnya, kita sudah kalah selama 3 hari berturut-turut. Untungnya dia mengizinkan yang kalah untuk makan hotpot secara gratis. Dan dia juga memberikan status tamu VIP selama 3 hari. Sekarang begitu makan tidak bisa berhenti, kami datang makan setiap hari. Menurutku, makanan lain terasa hampa jika dibandingkan dengan ini. Sepertinya aku sudah terjebak dalam perangkapnya. Kamu sudah kalah selama 3 hari berturut-turut? Aku malu, uang simpananku sudah habis semua untuk taruhan. Selanjutnya, Aku mau coba lagi, tidak percaya aku tidak bisa menang. kamu lagi ya? Kali ini kamu mau memberiku soal yang hanya bisa dikerjakan anak kecil lagi? Ini soal yang sudah kupikirkan semalaman. Kalau kalah kamu harus memberiku 10 gulden, kan? Sudah dapat jawabannya? Ini, Kamu naik status VIP, silakan ke ruang pribadi. ruang pribadi. Sayang, kamu sudah datang. Kamu mengenaliku dengan mudah sekali ya. Berani sekali. Jika kamu memanggil seperti itu lagi, aku akan. Jangan marah, marah akan membuat kerutan di sudut mata, tidak cantik. Untuk apa aku harus berdebat dengan orang bodoh seperti ini? Semua ini kamu menangkan dari mereka? 1 soal 1 gulden, orang-orang yang kau undang tidak mampu sama sekali. Sifat mereka buruk dan keras kepala, sudah kalah tapi masih datang terus. Sudah dapat hampir 1000 gulden dalam beberapa hari ini, aku benar-benar kelelahan. 1000 gulden? Bagaimana? Kita sudah janji sebelumnya kan? Jika aku tidak bisa menang, aku akan menikah denganmu. Jika kamu bicara seperti itu lagi, aku akan tutulmu. Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu suka makan hotpot? Makan perlahan, kamu kan seorang putri. Makan perlahan ya, mulai sekarang ruang pribadi ini akan disediakan khusus untukmu. Wei Hanzi, kamu berani memanfaatkan putri saya? Jangan berpikir putri tidak tahu, kamu memicu para pejabat sipil dan militer. Datang ke sini untuk bertanding berhitung denganmu. Itu semua hanya untuk meningkatkan popularitas Jusian Tower kan? Kalau begitu, kau harus memberi penjelasan untuk pangeranku ini. Penjelasan apa? 1000 uang tembaga. Untuk membeli setengah saham Jusian Lou milikmu. Kenapa kamu sangat menginginkan Jusian Lou-ku? Aku kekurangan uang, tidak boleh ya? Kamu seorang putri. Bagaimana bisa kekurangan uang? Kamu adalah putri yang tidak disayang raja. Orang bodoh ini memang mudah ditipu. Aku dan ibuku. Ibu permaisuriku, kami diasingkan orang sejak kecil. Bahkan uang untuk pernikahan kakak pun kami tidak bisa kumpulkan. Kesehatan ibu juga tidak baik. Putri yang sangat menyedihkan ya. Ini adalah uang muka. Siapkan surat perjanjiannya. Ini. Apa ini? Kamu pakai ini jadi uang muka?
Apa yang kamu omongin? Benda ini. Ini adalah permata yang dihadirkan dari negara asing. Yang ukuran paling kecil pun harganya 15 uang tembaga sebutir. Tak salah kamu tidak mengenalnya. Ini kan cuma kaca. Apakah kamu tidak bisa sedikit berakal? Kamu ditipu orang dengan kaca, malah dikira permata. Bukannya cuma diambil dari mulut gunung berapi ya? Tidak harganya banyak, kalau kamu mau. Beberapa hari lagi aku minta kirim beberapa gerobak untukmu. Pangeranku tidak mau buang banyak bicara dengan orang yang tidak berpengetahuan. Aku tidak berpengetahuan? Kamu? Tunggu sebentar. Kamu bilang, kaca yang paling kecil pun harganya 15 uang tembaga sebutir? Tentu saja. Kalau begitu, kalau aku buat banyak kaca sendiri, kan aku bisa dapat banyak uang. Begini, kamu berikan aku 1000 uang tembaga, kita kerjasama. Kamu sediakan tempat untukku, lalu minta Departemen Pekerjaan Umum buat beberapa mesin untukku. Benda seperti ini, kita bisa buat sebanyak yang kita mau. Apa kamu terlalu banyak membual? Kalau kamu tidak mau menjual samu, katakan saja langsung. Kenapa harus bohong ke pangeranku ini? Aku sudah kenyang sampai sengaja menipumu. Kalau tidak percaya ya sudah, uang ini, aku dapat sendiri. Oke, 1000 uang tembaga ya 1000. Tapi harus jelas, kalau barangmu ini tidak bisa dapat untung. Setengah saham Jushian Lou, semuanya jadi milikku. Ayo makan. Bisnis restoran ini sangat ramai sekali. Sudah antri lebih dari setengah jam. Bibi kecil lihat nih. Tidak mau makan lagi. Gratis. Seperti kata-kata sebelumnya, datang makan, gratis. Ini restoran kita sendiri. Lili, Bibi di luar mau makan, harus antri lama, ya? Lili, sakit, lepaskan, semuanya jatuh. Kalau jatuh, nanti tidak bisa cari istri. Bukan. Restoran sendiri tidak tahu, kamu malah antri. Kamu salahkan aku? Kenapa tidak langsung masuk? Aku mana tahu restoran ini milik kita. Kamu kepala keluarga, bahkan restoran ini milik kita atau bukan? Kamu tidak tahu, masih ada alasan, masih tarik kupingku. Bibi, Anda datang. Cepat, kosongkan ruang VIP di lantai atas untuk Bibi. Baik Bibi, silakan ke sini. Hauer benar-benar sukses, sudah pintar. Silakan. Restoran sepopuler ini, mana mungkin dibuat si bodoh ini? Ibu, Anda bilang permata ini adalah benda alami. Wei Hanzi benar-benar bisa membuatnya? Buka restoran sebenarnya sulit, tidak untung. Banyak yang buka restoran di ibu kota, sulit bertahan. Tapi Wei Hao tidak hanya buka, bahkan sangat sukses. Maksud ibu adalah, Permata yang dia katakan itu, jika benar-benar bisa dibuat, kita coba saja. Tahun ini defisit kas dalam istana diperkirakan mencapai 40.000 koin. Dayong baru berdiri, perbendaharaan negara kosong. Ayahmu di sana juga banyak kesulitan, apalagi jika bengkel kalian tidak jadi dibuka. Wei Hao juga harus beri setengah saham Jushian Lou padamu. Kita tidak akan rugi apa-apa. Bibi, kenapa kamu masuk? Bantu kamu mandi. Hauer, sesuai pendapatan Jushian Lou sekarang, apa kita bisa cepat kembali ke rumah tua keluarga Wei? Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan? Sejak kecil aku sudah mandikan kamu, tidur telungkup sedikit. Aku gosokkan sabun untukmu. Tidur telungkup. Mungkin, kita juga bisa beli rumah baru. Gatal. Bagaimana kalau sendiri saja? Kamu sendiri nggak bisa bersihin yang benar. Tiap kali malah harus aku yang cuci ulang buat kamu. Apa aku sebodoh itu? Hauer yang malang, dia sendiri nggak sadar betapa konyolnya dia. Kamu berdiri aja deh. Enggak. Yang bawahnya aku urus sendiri. Anak ini udah gede ya. Bikin kaget aja. Ini kamu. Pijat. Tiduran aja.
Nah, soal pijat aku suka banget. Lelah banget ya beberapa hari ini. Tante bantuin relaksin. Aduh, sakit. Kok malah injak-injak punggung sih? Apa aku belakangan ini jadi gemuk? Aku kurangi tekanannya. Ini lumayan enak juga. Walaupun bukan tante kandung, tapi buat orang konyol kayak aku, bener-bener baik banget. Enak nggak? Apa maksud ucapan utusan ini? Mohon kepada Kaisar Agung Dayong dapat memberikan bantuan 1 juta gantang pangan kepada kami. Kerajaan ini tidak memiliki persediaan sebanyak itu. Tahun ini barat laut dilanda kekeringan besar. Dayong juga kekurangan pangan, tidak punya persediaan sebanyak itu yang bisa diberikan kepada becang kalian. Namun, kalian justru bisa membelinya dari rakyat. Jika tidak ada urusan lain, kalian boleh undur diri. Petugas dari Honglu Si akan mengatur urusan kalian. Mohon Kaisar tunggu sebentar. Kaisar, hamba adalah pedagang Duosian yang bolak-balik antara padang rumput dan wilayah barat. Atas permintaan Beijing, datang untuk mengoordinasikan perdagangan. Walaupun kami tidak memiliki kekuatan finansial sebesar Dayong, namun kami memiliki permata. Mohon Kaisar Agung Dayong dapat mengizinkan kami menggunakan uang dari penukaran permata ini untuk membeli pangan. Permata yang begitu indah. Kali ini, kami membawa 2 gerobak permata seperti ini. 2 gerobak permata? Banyak sekali. Nilainya tak ternilai harganya. Coba lihat, memang begitu. Ini kan cuma kaca. Kamu nggak punya selera ya? Kamu dibodohi pakai kaca, bilangnya permata. Bukannya cuma dipungut di kawah gunung berapi? Murah banget. Nanti beberapa hari lagi aku kasih beberapa gerobak buat kamu. Kaisar, permata-permata ini semuanya berasal dari gunung berapi Haner. Setelah memuntahkan magma, dipersembahkan kepada umat sebagai tanda kecemerlangan. Merupakan anugerah dari langit di padang rumput kami sana. Harganya 15 kupon uang per butir. Sekarang, kami bersedia menjualnya kepada Raja Dayong dengan 10 kupon uang per butir. Kami memiliki total 10.000 butir permata seperti ini. Kami ingin membeli gandum di Dayong dengan 100.000 kupon uang ini. Entah bagaimana pendapat Baginda Raja. Permata sehebat ini cuma 10 kupon uang, memang tidak mahal. Jika apa yang dikatakan Wei Hanzi itu benar, maka Dayong kita akan menggunakan ratusan ribu gandum untuk menukar permata murah ini. Tidak bisa. Permata apa sih? Itu cuma barang murahan saja. Yang ini, pastilah putri kan? Memang pantas jadi putri mahkota kerajaan Dayong. Penampilannya secantik dan selembut Paoni Tiongkok Tengah. Walaupun Paoni cantik, dia memiliki tulang punggung yang kuat, tidak seperti benda biasa lainnya, yang dipaksakan dikatakan sebagai harta langka. Mohon putri jangan menghina permata kami yang berharga dan mulia ini. Ning An, apa maksudmu bicara seperti itu? Yang mulia ayah aja, periksalah. Benda ini bisa ditemukan di mana-mana di Dayong kita yang luas dan kaya sumber daya. Barang sejenis ini, putri bisa mengeluarkannya sebanyak apapun yang aku inginkan. Kalau begitu kami akan menunggu permata dari putri. Soal ini Tuan Wei jangan khawatir, sebelumnya putri sudah memberi perintah kepada orang tua ini, cuma saja. Kamu membuat tungku serumit ini, untuk apa ya? Jangan-jangan Jusian Lou mau keluarin hidangan baru lagi? Sudah tuan-tuan, kali ini bukan soal makanan. Kamu tinggal ikuti gambar rancangan ini, buatkan saja untukku. Soal biaya. Bolehkah dihitung sesuai harga bahan pokok saja? Ini kan kartu tamu VIP Jusian Lou? Masa berlaku setahun, tidak perlu antri, semua hidangan dapat diskon 20%. Pasti aku kasih harga pokok. Nak, Hamba tua memberi hormat kepada putri, tadi. Wei Hao sudah memberitahu hamba tua. Aku ada urusan mendadak cari kamu.
Kalau begitu hamba tua akan turun cari orang buat membuatnya. Kamu kan bilang permata itu murah kan? Aku bawa 1000 kupon uang nih. Berapa banyak permata seperti itu yang kamu punya? Aku mau beli semuanya. Siapa yang bilang aku punya sekarang? Kamu, bukankah kamu bilang berapa banyak yang aku mau? Kamu punya sebanyak itu? Itu juga butuh mesin buatnya dong. Aku baru saja selesai bicara soal mesin dengan Tuan Duan. Kamu minta sekarang, dari mana aku bisa keluarin buat kamu? Kamu, penipu besar. Di utara, aku sudah berjanji pada ayahku. Jangan buru-buru, beri aku 5 hari. Aku akan berikan 1 gerobak. Nona. Karena Nona sangat terburu-buru, aku akan kerja lembur. Apalagi membuka restoran di zaman kuno. Tidak pantas untuk seorang putri. Keahlianku justru sains dan matematika. Mari kita lihat kualitas produk kaca dinasti Dayong. Ini, 60 koin untukmu. 60 koin boleh, toko ambil 10%. Setuju. Bos, berapa harganya? Kebetulan mau jual ke toko, kalau mau 60 koin. Hemat biaya perantara. Berapa? 60 koin untuk ini. Tidak sebanding. Cawan kristal terbaik ini, kau pikir 60 koin mahal? Apa kau belum pernah lihat barang bagus? Kau bilang aku tak berwawasan? Barangmu cantik memang. Tapi ini bukan barang langka. Tidak langka? Coba cari yang kedua di seluruh kota. Pokoknya, tidak seharga 60 kain. Si miskin. Kau membicarakanku? Si miskin tak berwawasan. Kau? Mulutmu memang pantas dipukuli. Kulihat. Mau apa? Mau berkelahi? Ayo, siapa takut? Kalau tak berani, kau hewan berkaki 4. Bodoh sekali. Bahkan lebih bodoh dariku. Bos, berapa harganya? Tuan, 60 koin. Bungkus. Baik, lihat tuan ini, pasti berpengalaman. Tidak seperti si miskin tertentu. Ini, kau langsung beli? Kau juga pemboros. Saudaraku, kau tak tahu, kristal seperti ini sangat langka. Warna sebaik ini, setahun hanya 1-2 buah. Tetap tidak seharga 60 kain. Kau sengaja, ya? Tuan, silakan ambil. Terima kasih, Tuan. Barang ini laku keras ya? Si miskin. Gelas kaca kualitas begini bisa dijual 60 kuan? Kalau aku juga bisa membuatnya. Bukan main kaya nanti. Dengar-dengar Wei Han Zi ngawur. Mau cari untung dari kaca patri, kayaknya udah gila beneran. Dulu waktu ayahnya jadi orang terkaya di Sicheng, tetap aja gagal bikin bengkel kaca patri. Sekarang si bodoh ini malah mau ulangi kesalahan ayahnya. Mau bangkrutin Zhu Xianlou yang susah payah dibangun. Siapa yang gak tahu, bengkel kaca patri pasti rugi. Kalau enggak, orang-orang udah pada bikin dari dulu. Mau balik ke rumah leluhur, kayaknya nggak ada harapan. Ini bagus, ini bagus. Ini agak menarik. Tumpukan pasir jelek apa yang bagus dilihat? Dayong ini isinya orang-orang bodoh. Kamu siapa? Kamu? Si miskin, ngapain kamu kesini? Aku miskin? Aku Wei Hao dari kecil. Dari lahir aja benci dibilang miskin. Dengar ya, hari ini aku bakal bikin permata dari pasir ini. Biar barang-barang jelekmu nggak laku.
Pasir bikin permata? 2 bengkel kaca Patri baru buka itu. Jangan-jangan karya kamu? Tentu saja. Permata itu barang berharga ciptaan alam. Mana bisa dibuat manusia? Nggak heran dibilang orang yang buka bengkel itu. Si bodoh, Itu karena kamu nggak paham fisika kimia. Bakar kaca jelek apa susahnya? ada orang yang suka pamer gengsi. Padahal nggak beli permata juga nggak apa-apa. Kamu malah nekat sendiri, sampai bangkrut total. Baru makin jadi bahan tertawaan. Berani mengejek aku? Kamu, tunggu aja. Apa? Kamu bilang HR lagi bangun tungku buat kaca Patri? Iya, ibu kecil. Menurutku tuan muda sekarang benar-benar makin keterlaluan. Dia juga ambil 500 kuan dari kasir. Itu kan kaca Patri, apa mungkin orang seperti dia bisa? Uang urusan kecil, tapi anak ini gila ya, nekat-nekatan. Ayo, kita lihat. HR. Tante, kamu kok datang? Kamu mau bikin kaca? Gila ya? Kamu tahu caranya nggak? Cuma asal-asalan aja, buang-buang duit. Tante, kamu juga ngerti soal kaca? Dulu pernah bantu kakak dan abang ipar bikin. Setahun juga jarang dapat hasil bagus. Udah sana, kamu ke dalam aja. Luar sini biar aku yang jaga. Tante, kamu bukan datang buat tentang aku? Udah terlanjur, ya mau gimana lagi? Aku temenin aja deh. Kalau gitu, bantuin aku bakar abu tanaman. Boraks di luar udah kering. Kalau ada sisa, Tahu kok, tante kamu bukan bodoh. Tante baik banget. Aku lanjut bikin tungku ya. Tuan, bata ciptaan Tuan kok kuat banget. Masa ya nggak kuat? Kan buat bakar di tungku. Tante kecil, kamu kan mau marahin tuan muda. Bukannya udah aku marahin? Tante kecil, jangan biarin tuan muda sembarangan lagi. Jangan biarin dia asal-asalan lagi. Udah cukup. Udah lumayan kok. HR udah lama nggak berantem. Ning An mana? Kok nggak kelihatan? Baru aja keluar istana. Belakangan ini, urusan dagang kerajaan diserahin ke dia. Nggak ada pilihan. Putra mahkota mau ikut kamu. Saya cuma bisa suruh Ning An pergi. Sisa duit kas dalam istana berapa? Bulan lalu udah habis. Apa? Bulan lalu udah nggak ada duit. Paduka, ini bukan urusan yang harus Paduka pusingin. Nggak boleh. Nanti Ning An balik, suruh dia ke Balai Rungganlu. Saya mau dengar dia ceritain situasi sekarang. Tahun ini, kas negara juga sangat kekurangan duit. Defisit di Kementerian Rakyat mencapai 300.000 keping. Belum tahu mau nutup dari mana. Hari ini bakal berhasil nggak? Tergantung tungku ini. Kalau gagal, pasti rugi. Sekarang orang-orang luar udah pada tahu hari ini mau buka tungku. Pada nungguin di sana, sebenarnya cuma mau lihat tuan muda dipermalukan. Si anak bandel ini, masa sekarang gak datang? Mau buka tungku pertama nih. Gak mau datang bareng saksikan momen ini. Yang Mulia, Di sisi ayahanda masih perlu berapa lama? Yang Mulia sedang membahas urusan militer saat ini. Bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Ayahanda ini sungguh menyuruhku untuk melapor soal dana kerajaan. Dia sendiri malah lupa semuanya. Hari ini sudah hari kelima, loh. Bagaimana dengan pihak hasil? Apakah sudah berhasil dibuat atau belum? HR, kamu sedang menunggu siapa? Putri. Bahkan pembukaan tungku bengkelnya sendiri tidak datang. Betapa santai hatinya. Putri, ini. Bengkel ini adalah milik Putri.
Dia adalah mitra saya, kita masing-masing setengah bagian. Kalau begitu, apakah dia mungkin? Apa yang mungkin? Lupakan saja. Sudah hampir waktunya, buka saja. Siap, bos. Suhu di dalam masih tinggi, hati-hati ya. Akan berhati-hati, bos. Semua orang mundur sedikit, biarkan panasnya keluar dulu. Sudah hampir cukup. Ayo teman-teman, semuanya hati-hati ya. Ayo. Bengkel yang Putri juga punya bagiannya. Kalau gagal dibakar, itu bisa dihukum pancung. Loh? Hauer, dia pasti tekanannya sangat besar kan? Hauer, tenang saja, kamu pasti berhasil. Aku baru lihat, hasil buatanmu berbeda dengan yang kakak dan ipar buat. Bibi, kenapa kamu mencubitku? Cuma segini masalah aja sampai kamu segitu gugupnya. Si siapa yang gugup? Kalau kamu tidak gugup, kenapa kamu cubitku? Kalau aku cubit diriku sendiri, aku yang sakit. Kalau aku cubitmu, aku yang tidak sakit. Benar-benar. Bos, berhasil. Berhasil. Cepat, ambilkan. Ambil salah satu bantuan untuk lihat. Siap. Ya Tuhan bos, apa ini? Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Apakah ini permata? Sangat indah. Pasti harganya sangat mahal sekali. Apakah ini benar permata? Kenapa bisa sejernih dan sebening ini? Apakah kita berhasil membakarnya? Bagus sekali. Kamu tidak akan dipancung lagi. Bagus sekali. Bibi, apa soal dipancung? Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Bibi, jangan kaget-kaget begitu dong. Aku akan tunjukkan satu lagi yang buat kamu lebih senang. Sobat, ambil 2 potong lagi dari tungku sebelah. Oke. Datang. Bos, ini apa? Vas bunga? Lebih bagus dari keramik. Cahaya berkilau. Seperti bintang-bintang. Kenapa begitu cantik? Ini tidak ada satupun yang rusak, Hauer. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Gampang. Ayo. Ini sungguh cantik ya. Belum pernah lihat, bos, cangkir ini. Kenapa lebih terang dari vas tadi? Lihat pola ini. Seperti dilukis. Wah, dengan cahaya begini. Cangkir ini seperti penuh air. Cangkir keramik yang dulu lihat, dibanding ini. Seperti tanah, lihat saja ya. Lihat yang ini. Cangkir ini seperti cahaya dibungkus di dalam. Dari jauh seperti kabut, dekat seperti ada permata tertanam. Benar-benar luar biasa. Oke, nanti sisa ditunggu. Semua dimuat ke Zhu Xianlou. Ini biarkan tante lihat pelan-pelan. Tenang bos. Hati-hati, beri jerami sebagai pembatas. Oke bos. Hotpot Zhu Xianlou luar biasa. Pedasnya pas, segarnya meresap. Bos ini ternyata punya ide cerdas soal makanan. Pantasan bisnisnya laris, ini lebih cepat daripada jualan di padang rumput. Kemana-mana. Ayo, ambil beberapa kotak manik-manik kaca. Tempatkan di posisi paling mencolok, lalu tarik selembar kain. Agar berkilau. Oke. Orang miskin. Kamu kenal bos Zhu Xianlou? Dia? Ya, info yang dengar. Katanya Wei Hao ini, meski punya bakat makan. Tapi dia adalah orang yang dikenal semua orang di dinasti Dayong. Si bodoh. Lebih bodoh dari aku? Itu sih tidak. Yang makan di sini, semuanya pejabat dan orang kaya. Mereka bukan kekurangan uang, tapi barang langka. Lihat, jernih dan transparan, cantik sekali. Bersinar gemerlap, pemilik toko. Apa benda langka yang kamu buat ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan permata beicang sebanyak ini? Ya, bagaimana sebanyak ini? Hari ini aku akan membuat permata dari pasir ini. Dan membuat semua barang jelekmu tidak laku terjual. Dia benar-benar berhasil membuatnya. Lihatlah, Yang merah seperti karang, yang hijau seperti batu giok. Bersinar ketika disinari matahari. Kiloannya sangat mencolok dan indah. Jangan-jangan ini permata asli dari Beicang? Lihat yang ungu muda ini. Lebih halus dari mutiara istriku di rumah. Tuan Wei, berapa harga permata ini satu bijinya? teman-teman, jangan terburu-buru dulu. Permata ini tidak hanya unik dan cantik.
Dan tidak ada penjual lain di ibu kota selain aku. Yang paling penting adalah kualitas bagus, harganya murah. Cuma 1 koin guan per biji. 1 koin guan? 1 koin guan? Apalagi yang ditunggu? Barah seindah ini cuma 1 koin guan? Tuan Wei, apakah kamu salah hitung harga? Tidak salah hitung, memang harganya segini. 1 koin guan. Kenapa itu kamu? Permata sejenis ini di padang rumput kita harganya 15 koin guan. Kenapa kamu cuma jual 1 koin guan? Aku bisa jual berapapun yang aku mau. Apa urusanmu? Betul. Kalau tidak mau beli, minggir ke sana. Lihatlah, ini permata yang asli. Permata miliknya itu barang murahan, palsu. Menurutku permata Tuan Wei yang lebih bagus. Ya, lihat permata Tuan Wei, sangat murni sempurna. Kalau dilihat dengan teliti permata nona ini, jelas ada banyak kotoran di dalamnya. Betul, mata rakyat biasa tidak salah lihat. Ini memang terlihat tidak berkualitas. Permata milik Tuan Wei yang lebih baik. Memang, milikmu memang lebih bagus. Tapi justru karena itu kamu tidak boleh jual seharga ini. Permata sejenis milikku harganya 15 koin guan. Bagaimana kamu bisa cuma jual 1 koin guan? Memang, permata milikku ini, dilihat saja sudah jelas harganya minimal 20 koin guan kan? Betul. Tapi, aku tetap jual 1 koin guan. Bagaimana? Aku? Tuan Wei, aku yang datang duluan. Aku mau membeli 2 kotak ini seluruhnya. Aku juga mau. Aku juga mau. Ini ya? Baik-baik, 1 koin guan yang 1 guan. Aku juga mau. Aku tawarkan 200 guan, semuanya aku beli. Aku gak jual ke kamu. Yang hijau itu kasih aku, kamu minggir, semuanya sudah aku beli. Kamu minggir sana. Baik-baik, jangan buru-buru. Tenang dong. Azu, orangnya kebanyakan, harus antri, banyak banget orangnya. Nanti telat rapat pagi. Adik kecil, ada apa? Aku mau beli beberapa batu permata di tanganmu itu. Mau beli? Mau beli, antri dulu. Aku tawarkan 2 guan 1 biji. 2 guan? Nggak nyangka sebentar aja udah antrian panjang. 2 guan tentu boleh dong. Azu, kamu nggak beli? Kamu antri dulu aja belinya. Azu ada urusan mendesak, aku masuk istana dulu, ini. Wang Gonggong, kamu buru-buru ayahku. Aku masih ada urusan penting mau keluar. Yang mulia, tadi hamba mau masuk bilang, tapi kaisar melotot ke hamba. Yang mulia Fang, aku cari kaisar ada urusan mendesak. Yang mulia Fang, yang mulia Fang. Yang mulia, Fang Puye. Ada urusan penting apa, yang mulia? Coba lihat, hamba baru dapat beberapa barang bagus. Sengaja datang untuk mempersembahkan kepada yang mulia. Lihat kualitasnya bagus enggak, batu permata ini. Belum pernah lihat batu permata kayak gini, barang bagus beneran. Kualitasnya bagus banget ini. Ini kan batu permata Beicang? Kekasih, dari mana dapatnya? Jawab yang mulia, di sebuah toko di Dongcheng, 1 guan uang 1 biji. Suku-suku Beicang menganggap benda ini sangat berharga dan langka. Tapi informasi yang hamba dapat, di toko itu, batu permata kualitas kayak gini, banyak banget jumlahnya. Ini jauh lebih bagus dari yang dipersembahkan Beicang. Pemilik toko. Ini apa? Dengar-dengar di Jusian Lou jual batu permata langka. Sini. Bungkusin buat aku. Kamu yang jual batu permata? Kamu, Minggir dong, pemilik tokonya. Barang berharga disimpan di mana? tata penuh. Siap. Cepet lihat. Cantik banget. Ini baru barang berharga beneran. Ini apa? Apa cangkir? Itu vas bunga? Bentuknya cantik banget. Ini bukannya piala anggur kan? Barang-barang ini begitu cantik sampai membuat mataku silau. Kilau kaca ini menyilaukan, persis benda surga dari langit. Seumur hidup, aku belum pernah melihat benda sejernih ini. Hari ini benar-benar membuka mataku, keahliannya sungguh luar biasa. Semua ini seindah permata. Bahkan 100 kali lebih bagus dari piala kaca yang aku pegang ini. Seluruhnya bening, apa semua ini kamu buat dari permata ya? Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah gila kan? Coba lihat sini. Barang bagus nih, tingkat transparannya ini, rasanya lebih bersih dari kaca biasa. Kenapa rasanya dingin sekali ya? Ini barang yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Berapa harga barang ini? Aku mau beli banyak. 20 koin emas. Gelas secantik ini cuma 20 koin emas? Kalau kamu beli banyak, aku kasih diskon 20%.
Hanya karena aku rasa cocok denganmu, ini kebetulan. Hanya 16 koin emas? Aku juga mau. Piala jelekmu saja harganya 60 kain emas, kalau kamu beli juga harus 60 kain. Kamu pelit banget. Benar, aku memang pelit, kalau kamu gak mampu beli jangan beli. Orang miskin. Aku? Saudara, aku juga mau beli beberapa. Bolehkah kamu kasih aku diskon 20% juga? Kamu? Harga normal. Jangan gitu dong, aku bisa beli banyak loh. Aku gak merasa cocok denganmu, harga normal. Dulu, barang kaca apapun yang dikeluarkan. Paling tidak harganya 60 koin emas, ini sudah harga terendah sepanjang sejarah loh. Kalau nggak mampu beli minggir, iya, kalau nggak mampu beli jangan menghalangi jalan. Jangan menghalangi jalan, pergi ke sana saja. Oh iya. Ini, satu set ada 10, warnanya sama dengan gelas ini. Minum anggur pakai ini lebih asik, coba lihat. Sungguh terlalu halus dan indah. Di, berapa banyak barang ini yang kamu punya? Aku mau semuanya. Berapapun yang kamu mau, ada. Apa? Berapapun ada? Kaca sekeren ini. Cuma bisa keluar 1 atau 2 buah setahun. Bagaimana bisa ada sebanyak ini? Apakah benar seperti yang dikatakan Ning An, negara dayung kita? Bisa menemukannya di mana-mana? Lihatlah, Cheng Cuci. Hamba ada. Segera pergi ke toko itu, undang pemiliknya ke sini. Siap? Berapapun yang mau ada, benarkah? Kamu nggak bercanda kan? Ini teknologi yang aku kembangkan sendiri, produksinya bisa mencukupi. Kamu tinggal katakan saja. Berapa banyak yang kamu mau? Paduka, hamba usulkan untuk segera menyita toko ini. Sita permata-permata ini, tunggu sampai penyelidikan selesai. Kenapa? Permata ini asalnya tidak jelas, seharusnya. Permata ini sama dengan uang, harus menjadi milik istana. Harus dipersembahkan kepada Paduka. Tapi mereka malah menjualnya di pasar. Sama sekali tidak menghormati istana. Itu salah. Bukan begitu? Permata sebanyak ini muncul. Harusnya sebagai pertanda, baik dipersembahkan ke Paduka. Hamba setuju dengan kata-kata Menteri Sangsan. Benda ini perlu diselidiki dulu. Tapi memang sudah menghilangkan niat pemberontakan Beijing. Kalau benar ditukar dengan 100.000 guan makanan kita, tak apa, selidiki saja. Cari tahu asalnya dari mana. Jika tak ada masalah, aku akan beri hadiah besar pada pemiliknya. Tapi harta rakyat langsung disita? Hanya sementara. Jangan khawatir, Fang. Baik. Cheng Cuci. Hamba di sini. Kau yang urus ini. Baik, Paduka. Putri. Ayah masih lama? Ini, hamba tidak tahu. Tunggu sebentar lagi. Pasukan pengawal, ikut aku. Yang Mulia, Permaisuri memanggil Yang Mulia ke istana Feng Huan. Ada tahu alasannya? Pangeran Mahkota boros, Permaisuri marah. Kasih Wang, kalau ayah memanggilku, bilang aku di tempat ibu. Baik. Kau sungguh keterlaluan. Sebagai putra mahkota, tak tahu kas istana lagi kosong. Kalau bukan guru besar yang kasih tahu, aku tak tahu kau beli kaca senilai 5.000 guan. Kalau ayahmu tahu, apa pendapatnya? Ibu, anak tak sengaja beli kebanyakan. Tapi kaca-kaca ini memang cantik. Anak sangat suka sekali. Coba lihat. Lihat. Lihat vas ini, cantik kan? Ini? Dan ini semua. Cangkir kristal ini jernih seperti es, berkilau seperti awan senja. Bisa menangkap cahaya, menampung keindahan dunia. Ini terlalu menakjubkan. Tentu saja. Dayong kami punya kristal secantik ini. Ya, dan cangkir ini juga, Ibu Suri lihat. Lihat bentuknya. Ini bukan. Belum pernah lihat, masih bening dan jernih. Kakak Kaisar, ini beli dari mana? Beli di gedung Jusian. Apa?
Kamu ngapain? Mau merampok ya? Kamu ini pedagang atau perampok? Kalau jualan gagal, jangan sampai persahabatan rusak. Tuan Wei salah paham. Saya datang untuk urusan bisnis denganmu. Ini harta karun yang saya simpan lama untukmu. Kamu datang minta tolong pada saya? Apa maksudmu? Kerjasama. Kerjasama seperti apa? Coba dengar. Barang kaca milikmu bisa saya jual ke luar negeri. Semua barang kacamu hari ini, saya bisa bayar uang muka 3.000 guan. Jamin dalam 3 bulan, terjual ke 10 kota suku kerajaan. Lalu berikan padamu 30% keuntungan. 3.000 guan juga mau diajak bicara? Saya memang tidak bawa banyak uang. Sisa 5.000 guan masih harus beli beras. Beli beras? Jual beras mana bisa kayak jual kaca? Beda. Sekarang padang rumput kekurangan beras. Ini uang penyelamat nyawa. 8.000 guan, kita bicara. Uang muka saya hampir 20% dari total. Mana ada bisnis minta uang muka sebanyak itu? Barang kaca di Shangdu sangat laku, pasti tidak susah jual. 8.000 guan saja tidak mampu. Siapa sebenarnya yang miskin? Saya 2 siang sering lewati gurun, melewati suku-suku. Barat sampai Uighur, utara sampai Tuhun. Mana ada bangsawan suku yang bukan pelanggan tetap saya? Saya miskin? 8.000 guan. Kurang 1 guan pun tidak boleh. Hati-hati di jalan, tidak usah antar. Jangan menyesal. Minggir semua. Tentara pengawal sedang bertugas. Ini apa yang terjadi? Ada masalah apa? Kenapa datang begitu banyak tentara? Bubar semua. Di sini tidak jual lagi. Pergi, pergi. Mana pemilik toko kalian? Di sini. Tuan tentara, saya pemiliknya. Ada apa? Ikut kami sebentar lagi, kami akan menyegel tempat ini. Toko ini adalah toko ilegal. Menurutku harus segera tangkap orangnya. Interogasi dengan ketat. Kenapa kamu selalu ikut campur urusan ini? Kenapa Bisil? Aku tidak akan hukum. Ini perintah penyegelan dari pengawal kerajaan. Apa kamu punya pendapat? Tangkap dia. Jangan bergerak semua. Saya lihat siapa yang berani bergerak. Siapa kamu, brengsek? Bisa seenaknya menyegel seenaknya saja. Lihat toko saya menghasilkan uang. Datang untuk merampas secara terang-terangannya? Berani sekali. Tidak kenal pengawal kerajaan kami? Apa masalahnya dengan pengawal kerajaan? Tidakkah ada orang jahat di antara pengawal kerajaan? Berani tidak hormat kepada pengawal kerajaan, kalau berani maju sini lawan. Kita tidak bisa menang, mereka semua bawa pedang. Bagaimana kalau kita tewas dibunuh mereka? Saya pegang kursi, kamu pegang pisau. Apa kamu pikir saya bodoh? Memang bodohlah. Tidak berani kan? Kalau berani lawan satu, atau maju semua bersama, tidak boleh bawa senjata. Berani? Maju semua bersama. Kamu menghina siapa? Ayo. Saya tidak pakai senjata. Maju sini lawan. Oke. Tapi kita sepakat dulu, kalau kamu kalah. Orang lain yang maju juga tidak boleh bawa senjata. Kita harus bertarung dengan tangan kosong. Kalau saya kalah, kamu boleh bawa saya pergi, saya tidak akan melawan. Oke. Saya jamin tidak pakai senjata. Tapi kalau saya menang, kalian tidak boleh menyegel toko saya. Dan apalagi tidak boleh bawa saya pergi. Ayo. Terima serangan ini. Cukup kuat juga. Dasar. Berani sekali. Berhenti. Kita sudah sepakatkan, tidak pakai senjata, itu yang dikatakan pemimpin kalian. Maju. Biarkan kamu sok kuat, pukul dia. Tahan dia. Berani memukul bos kami, bunuh kamu. Kutebaskan kau menghina orang, kutebaskan kau menghina orang.
Kamu juga berani memukul saya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Pisahkan mereka dulu. Kan sudah kita sepakat tadi. Jangan balas dendam. Kamu lebih baik jujur. Kalau tidak, awas aku pukul kamu. Aku. Kekuatan sebesar ini. Sayang tidak jadi tentara. Aku anak tunggal, belum dewasa, tidak bisa jadi tentara. Kamu memang beruntung, kalau lahir di zaman perang, tidak bisa menolak. Tak disangka ternyata berhubungan dengan Bei Chang. Bagus, bawa semuanya. Apa hubungannya dengan aku? Masukkan ke penjara Kementerian Hukuman, ya. Bukan. Begitukah caramu balas dendam? Salam, Yang Mulia, kenapa datang ke sini? Toko ini kenapa? Yang Mulia, mau beli kaca juga, ini sudah disegel. Perintah langsung dari Yang Mulia Kaisar. Disegel. Lalu Wei Hao, Siapa Wei Hao? pemilik toko ini. Oh dia melukai lebih dari 10 orang kami. Sekarang sudah dibawa ke penjara Kementerian Hukuman. Apa? Yang Mulia, toko sudah disegel, semua barang juga disita. Selain itu, hamba curiga pemilik itu berhubungan dengan pedagang Bei Chang. Bei Chang. Muka kamu kenapa? Ini. Yang Mulia, hamba berkelahi dengan pemilik itu. Anak itu kekuatannya besar, melukai beberapa orang kami, lancang. Berani berkelahi dengan pengawal istana. Suruh Kementerian Hukuman menghajar anak itu. Ya. Masuk. Aku bilang kamu. Kenapa kalian menahanku? Aku cuma pedagang. Aku tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Kamu mirip pedagang mana? Bahkan berani berkelahi dengan Tuan Cheng Cuci. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Cheng Cuci? Siapa? Itu Adipasti Su Kuo. Cheng Sanfu. Putra Adipati. Susah payah temukan cara menghasilkan uang untuk kas pribadi. Baru mulai, sudah disegel. Yang menyegel bukan orang lain, adalah ayahanda. Yang Mulia. Ada apa denganmu? Wang Gonggong. Apakah ayahanda belum selesai sidang? Sudah selesai? Tadi ayahanda juga bertanya tentang Paduka. Paduka, ada apa ini? Siapa yang menangis di luar? Lapor Paduka, itu. Putri Chang Chang. Siapa yang berani mengganggu putriku? Putriku, ceritakan pada ayahanda. Siapa yang mengganggumu? Kamu. Siapa? Kamu. Kamu. Kamu membuat ayahanda bingung. Putriku, tentang batu permata dari Bei Chang itu. Seperti yang kau katakan, di dayung ini ada di mana-mana. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu masih berani bertanya? Kenapa kamu menyegel tokoku? Toko yang bisa menghasilkan banyak uang itu. Ayahanda tidak akan menyegel toko. Lagi pula, urusan penyegelan toko tidak perlu ayahanda yang urus. Kamu yang menyegelnya. Pasukan pengawal masih di sana. Tidak mungkin. Datang. Periksa. Paduka, ada apa? Hari ini pasukan pengawal benar mendapat perintah untuk menyegel toko. Ya, toko yang jual batu permata itu. Putriku, jangan menangis lagi ya, putriku.
Putriku, kamu ceritakan baik-baik pada ayahanda, kenapa? Toko itu milikmu? Aku yang bayar, jadi milikku. Kenapa kamu menyegel tokoku? Dan menangkap Wei Hao, memasukkannya ke penjara. Wei Hao siapa lagi? Kedengarannya familiar. Awalnya hamba ingin melaporkan pada ayahanda. Bahkan upacara pembukaan saja tidak hadir. Tak disangka, baru buka setengah hari, sudah kamu segel. Putriku, ini salah ayahanda. Ceritakan baik-baik pada ayahanda. Sebenarnya ada apa? Duo siang. Apa? Apa kamu yang bawa pasukan pengawal? Kau ingin hancurkan bisnisku? Aku sakit apa? Apa untungnya bagiku menghancurkan bisnismu? Kalau begitu kamu mata-mata becang. Aku? Kamu yang mata-mata. Keluargamu semua mata-mata. Lalu kenapa bahasa Zongyuanmu begitu bagus? Aku? Lihat. Kau mata-mata becang masih mau berpura-pura. Tuan tentara. Aku menemukan mata-mata becang. Cepat kesini dia. Orang tuaku dibunuh oleh orang Beicang. Bagaimana mungkin aku membantu mereka? Meski rumahku di Beicang, tapi orang tuaku diincar pemberontak karena harta. Makanya mereka dibunuh. Keluargaku cuma pedagang, tak pernah menyakiti siapapun. Kamu, tenang dulu. Tenang. Sebagai perempuan, aku tak bisa balas dendam. Hanya fokus pada bisnis. Bertahun-tahun aku keliling, lewati gurun, padang rumput. Naik gunung salju, seberangi sungai, demi uangkan semua uang Beicang. Agar kematian orang tuaku tak sia-sia. Tapi sekarang kamu bisa bikin permata dan kaca dari pasir? Bagaimana lagi aku bisa cari uang? Sekarang aku ikut terperangkap di penjara ini. Bagaimana aku balas dendam untuk orang tuaku? Kamu? Kok menangis? Jangan nangis dulu, aku punya koneksi di atas. Sebentar lagi kita bisa keluar. Kamu bohong. Sungguh. Lebih benar dari permata. Bukan? Percaya saja sama aku. Istirahat dulu. Tak lama lagi, aku bawa kamu keluar. Bisnis begini. Awalnya hamba juga tak percaya. Dia kasih hamba 50% saham, dana kas negara tahun ini. Seharusnya cukup. Bisnis ini juga hindari orang Beicang. Dapat untung 100.000 keping. Sial. Wei Hao masih di penjara. Anakku. Ayah akan bebaskan dia. Ayah, biar hamba yang jemput dia. Kenapa? Ayah tak tahu. Dia itu keras kepala seperti keledai. Aku janji padanya pasti bisa lindungi dia. Sekarang dia masuk penjara, takut dia ngambek. Lalu berhenti kerja sama. Cuma dia yang bisa buat permata. Putri tak ikut, cuma dia yang tahu. Kalau begitu ayah juga ikut, lihat Wei Hanzi ini. Sebenarnya punya kemampuan apa? Ayah, lebih baik jangan pergi. Orang ini suka ngomong sembarangan, aku takut dia bertingkah bodoh dan menyinggungmu. Ayahanda adalah Kaisar Dayong yang agung. Masa tidak bisa menoleransi seorang yang bodoh? Putriku, kamu meremehkan ayahmu terlalu jauh. Kalau begitu, ayahanda menyamar. Ini. Baik, ayahanda akan menyamar dan pergi bersamamu. Apa yang kalian lakukan? Cepat, pindahkan barang-barang ini ke dalam rumah. Hati-hati semuanya. Bibi kecil, tuan muda ditangkap dan dimasukkan ke penjara Kementerian Hukum. Apa? Apa yang terjadi? Jangan panik, Bibi kecil. Tuan muda sudah menyampaikan pesan lewat orang. Dia bilang jangan khawatir. Bagaimana bisa tidak apa-apa setelah masuk penjara Kementerian Hukum? Itu tempat yang sekali masuk, susah keluar. Jangan-jangan dia menyinggung putri? Tidak bisa, aku harus cari Hawel. Bibi kecil. Ini, Tuan muda kenapa? Jangan sampai terjadi apa-apa. Sebenarnya kenapa sih, Wei Hanzi ini?
Berani-beraninya membuat batu permata palsu untuk keuntungan pribadi. Kamu pasti mati. Kita berempat, Benda ini seru, lebih seru dari dadu. Iya, Gurang. bagaimana kamu bisa mikir ini? Ini Yamaha biasa aja. Gaji kalian berapa ini buat apa? Nanti ikut aku. Aku aja kalian hidup enak. Dasar orang bodoh, ternyata bisa cari uang juga. Beda urusan. Aku memang biasa bodoh, tapi soal cari uang, otakku jago banget. Restoran Jusian tahu kan? Aku yang buka. Bisnisnya bagus kan? Dengar-dengar di dalam mahal, aku belum pernah makan di sana. Nanti, aku kasih kalian surat. Kalian semua makan di sana, gratis. Atas namaku. Terima kasih, Tuan Muda Wei. Ayo, ayo, ayo. Dasar gadis. Baru ingat datang? Aku. Sudah, aku gak mau ribut sama kamu. Gadis, kali ini repot. Aku memukul anaknya Cheng Sanfu. Cheng Cuci. Bisa bantu aku urusin? Gak apa-apa, Kapten Cheng tidak akan mempermasalahkanmu. Kamu yang bilang ya? Nanti kalau mereka balas dendam. Kamu harus jaga aku, dan aku sudah bilang kan. Aku bisa selesai dalam 5 hari. Kamu salah satu bosnya, masa gak datang? Kamu sengaja bikin aku kesel ya? Dia emang kelihatan kayak orang bodoh. Aku sibuk, mana kayak kamu. Cuma tahu main aja. Kapan aku main? Aku udah bilang. Kaca itu pasti ada yang ngincar. Ayahmu maksudnya apa? Kok toko aku ditutup? Cuma jual kaca aja, ayahmu masih ngincar. Kamu. Aku bilang aku mau dikasih gelar bangsawan. Tante, ngapain sih? Sejak keluar penjara, kamu aneh banget. Tante, aku nggak aneh. Tante, coba pikir, kenapa Putri mau lepasin aku? Ternyata Putri lepasin kamu karena kamu sakit. Butler Wang, cepat panggil tabib. Nggak usah. Bukan. Dulu kamu memang suka berantem. Memang bodoh, tapi nggak gila. Sekarang malah gila. Harapan keluarga kita apa lagi? Uang sebanyak itu buat apa lagi? Tante, tenang dong. Aku beneran nggak apa-apa, gimana biar percaya? Udah deh, jujur aja, aku berantem. Besok pagi mereka datang. Beneran, aku mukulin anak pejabat, sampai luka. Mereka kenal aku, jadi besok pagi datang. Gimana? Cukup kan? Dasar bocah nakal, sekarang berani bohongin aku ya? Hari ini aku bakal gebukin kamu sampai mati. Lukanya nggak parah. Mukulin anak pejabat, bilangnya nggak parah. Hari ini aku harus bunuh kamu. Tante, dulu aku udah bilang. Orang kayak dia nggak bakal berubah, bener kan? Masih kayak dulu, bikin susah. Tante, dulu harusnya kamu kasih pelajaran keras. Mukulin anak pejabat. Besok keluarganya datang cari. Lihat dia nggak ada luka sedikit pun. Pasti tambah marah. Tapi kalau dia juga luka, mungkin masalahnya bisa dikecilin. Hari ini pengawal kerajaan kasih 8.000 keping uang. Permaisuri kaget sekali di awalnya. Ini adalah bengkel kaca Wei Hanzi. Uang yang diperoleh hari ini. Yang didapat hari ini. Baginda, ini adalah hal yang bagus. Tidak disangka Wei Hanzi benar-benar memiliki kemampuan sehebat ini. Baginda seharusnya memberi hadiah besar kepada Wei Hao. Aku bersiap memberinya gelar pangeran. Bagaimana menurutmu? Apakah gelar pangeran terlalu rendah? Dia tidak hanya membuat permata kaca yang cantik. Yang penting, dia juga sudah membantu keluarga kerajaan menyelesaikan masalah besar. Seharusnya, aku bisa memberinya gelar markuis. Tapi mulutnya itu, bicara apa saja. Bisa bikin orang marah sampai mati. Memberinya gelar pangeran sudah aku tahan emosi, kalau tidak, aku bahkan tidak mau memberinya apa-apa. Apa maksudnya ini? Orangnya itu bicara tanpa berpikir dulu. Juga tidak bisa menahan tangannya sendiri. Hari ini dia bahkan berkelahi dengan Komandan Cheng. Begitu bodohnya dia ya? Iya, Ning An,
Mulai sekarang kamu jarang-jarang bertemu dia. Anak itu banyak akal, bahkan berani berniat buruk padamu. Apa? Berniat buruk padamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Permaisuri, itu semua omong kosong Wei Hanzi. Menurutku bukan, aku lihat anak itu benar-benar nekat untuk mendapatkannya. Ayahanda. Putra lapar, ayahanda dan permaisuri cepatlah makan malam. Baiklah, baiklah. Pergilah sana. Cepat pergi. Tuan, ini. Kedinginan kan? Ayo, kemari. Sudah kubilang jangan berkelahi, kamu tidak mau dengar, memang harus berkelahi. Lihat kan? Bibi emosi banget, aku bilang yang sebenarnya malah dibilang gila. Aku bilang aku berkelahi malah mau memukulku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Tuan, sama seperti waktu kecil, kan kamu benar-benar berkelahi. Sudahlah. Bibi kecil pasti sudah tidur, kamu juga cepat istirahat ya. Kamu juga tidak percaya padaku. Bukan begitu? Siapa yang tidak tahu tuan ini orangnya bodoh, kamu bilang dapat gelar kebangsawanan. Siapa yang percaya? Percaya, aku percaya tuan. Cepat istirahat ya. Tuan, kalau kamu tidak bisa tidur, maka hamba tua bisa menghangatkan selimut untukmu. Kamu pergi saja, aku ingin diam sendiri. Kalau begitu kamu cepat istirahat ya. Hauer, penampilannya lumayan tampan juga. Jika orang tidak tahu kamu orang bodoh, mereka semua pasti akan mengira kamu adalah pria yang sopan dan tampan. Kau cuma satu-satunya keluarga yang aku punya. Jika benar-benar ditangkap oleh pejabat, apa yang harus aku lakukan? Hauer, hari ini jangan salahkan Bibi yang kejam. Dia tidur seperti ini lalu dipukul, pasti sangat sakit kan? Bagaimana jika dia kaget? Jangan ribut. Apa kamu ingin dipukul ya? Siapa berani mengganggu tidur tuan muda ini? Siapa kamu, tuan muda? Bibi. Kamu sudah memukul anak pejabat, masih di sini sok menjadi tuan muda? Halo. Masih berani panggil ayah ibu? Hari ini aku akan menghukummu atas nama orang tuamu. Tunggu, jangan pukul, jangan pukul. Masih mau berkelahi? Teriak lagi. Bibi, jangan bertindak nekat. Kamu teriak lagi. Berhenti memukul. Masih mau berkelahi atau tidak? Aku sudah putuskan. Aku mau pisah rumah. Aku nanti akan keluar beli rumah. Aku juga mau tinggal terpisah dari kamu. Tidak ada orang yang berperilaku seperti kamu. Memukul sudahlah. Malah mau memukul ketika orang sedang tidur. Jangan sentuh aku. Tidak ada bibi yang berperilaku seperti kamu. Bukannya aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu? Asalkan kamu tidak masuk ke penjara Kementerian Kehakiman lagi. Kamu sudah memukul anak pejabat itu. Kalau orang itu datang ke sini, mau apa mau biarkanmu pergi. Tapi kalau mereka datang dan melihat kondisimu seperti ini, mungkin saja mereka akan mengasihanimu. Kita bayar ganti rugi sedikit saja kan? Betul tidak? Aku tidak berkelahi. Tidak ada. Datang, sudah datang. Bibi, ada orang datang. Lihat formasi orangnya, sepertinya tidak kecil. Sepertinya datang dari istana. Cepat pergi. Pelan-pelan Bibi. Pengurus Wang. Tolong atur aku. Ya Tuhan. Si bodoh ini memukul orang dari istana. Lalu, apakah masih bisa diselamatkan?
Kediaman Wei Hao. Iya, silakan Tuan dan Shen. Wei Hao mana? Kamu siapa lagi? Aku adalah Bibi Wei Hao, Hao Er. Cepat panggil Hao Er. Tuan muda, Pergi, pergi. pelan-pelan. Hormat pada Yang Mulia. Ini kenapa? Jatuh. Bukan jatuh. Aku yang pukul. Yang Mulia, ini salah Hao Er. Hao Er dia. Otaknya ada masalah di sini. Lihat, aku sampai memukulnya seperti ini. Dia pasti kapok nanti, tolong maafkanlah dia. Lepaskan dia. Ini bicara apa sih? Wei Hao juga tidak pernah menyinggung hamba. Yang Mulia. Lebih baik kita urus hal yang penting. Kalau begitu, siapkan meja dupa. Urus dulu perintah Baginda. Apa? Meja dupa? Baginda? Si bodoh itu memukul pangeran? Kalian berapa orang? Pergi siapkan meja dupa. Cepat selesaikan. Rumah ini tidak bisa dihuni lagi. Keluarga ini hancur, ini akan membawa kehancuran. Yang Mulia, silakan. Maklumat suci sampai. Wei Hao siap terima titah. Minggir. Ini mungkin terakhir kali aku melihat Hao Er. Sebentar lagi mungkin akan dibawa pergi. Dengan resti surga, titah kaisar berbunyi. Karena berjasa membantu putri membuat harta, dianugerahi tanah 1.500 MU. Wilayah makan 700 rumah, wilayah sebenarnya 300 rumah. Diberi gelar Bupati Pingyang, demikian titah. Terima kasih Baginda. Apa? Bupati Pingyang? Kedepannya, layani kerajaan dengan baik. Tidak berani mengecewakan rahmat Baginda. Bangunlah. Pelan-pelan, pelan. Yang Mulia, silakan masuk, cicipi teh dan kue. Tidak usah repot, Pangeran Bupati. Yang Mulia berpesan, atas jasa-jasamu bagi Dayong. Diberi dispensasi khusus, untuk tidak perlu menghadap ke istri. Setelah membacakan titah, jangan biarkan dia masuk. Mulut si tolol ini terlalu menyebalkan. Sang kaisar tidak ingin bertemu dengannya. Baik, Pangeran tidak perlu menghadap. Aku masih ingin menyerahkan resep pembuatan garamku kepada Yang Mulia. Agar meninggalkan kesan menantu yang baik. Gonggong. Mari kita bicarakan. Ada apa? Ada apa? Sakit. Hao Er, ini salah Bibi. Tanganku terlalu keras. Aku mau pisah rumah. Hao Er sayang, jangan pisah rumah. Kamu masuk dan istirahat dulu. Nanti Bibi akan oleskan obat untukmu sendiri. Pergilah. Tuan muda. Halo Pangeran. Halo Pangeran. Bagus, semua baik. Beri hadiah, semua dapat hadiah. Terima kasih, Pangeran. Betul, hari ini kejaman ini memberikan hadiah besar. Dulu Hao Er hampir jadi bahan tertawaan di kota barat. Tapi hari ini dia mendapat gelar kebangsawanan. Kedepan, tak ada yang berani mengganggu keluarga kita. Yang Mulia, hamba mendapat kabar, toko yang disita sebelumnya sedang membuat batu permata secara gelap. Secara prinsip, batu permata ini setara dengan mata uang. Tidak hanya dapat beredar dan digunakan di Dayong kita, bahkan di Beicang. Dan negara-negara asing seperti 11 Yu, semuanya dapat beredar. Jika proses pembuatan batu permata ini diambil alih oleh Kementerian Keuangan, maka kekurangan Kementerian Keuangan dapat teratasi. Proses ini sepertinya tidak bisa diberikan kepada Kementerian Keuangan. Meng, mengapa? Batu permata ini adalah buatan kerajaan. Tepatnya, adalah buatan Ning An. Batu permata ini adalah buatan Putri Ning An.
Tidak heran hari itu Putri Ning'an di istana berani menantang Beicang secara terbuka. Ternyata Putri sudah punya persiapan. Ini masuk akal. Putri Ning'an ini, bagi dayong kita, sungguh telah berjasa besar. Apakah perlu diumumkan ke seluruh negeri? Untuk meninggikan nama keluarga kerajaan, masalah ini sebaiknya tidak dihebohkan. Masalah batu permata ini masih sangat berguna bagi negara asing. Para menteri yang terkasih harus tutup mulut. Hamba mematuhi titah. Oh ya, Fuji. Dari mana kamu mendengar kabar tentang pembuatan batu permata gelap ini? Tutup mulut. Orang ini tenanglah. Masuk ke sini, jangan harap bisa keluar lagi. Ada titah dari Yang Mulia. Orang ini tidak boleh berbicara dengan siapapun. Baik-baik. Selamat, selamat, Bagus. selamat Tuan Muda Wei. Selamat ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, warga sekalian. Kami rakyat kota Xiceng ini, semua pernah menerima kebaikan ayahmu. Kalau Wei Daren yang baik itu kembali, pasti senang sekali. Ayo, 2 ekor ayam betina tua ini untuk menyehatkan Tuan Muda Wei. Baik, terima kasih. Iya, benar. Kali ini benar-benar membanggakan keluarga Wei kita. Selamat, kepala suku Wei yang baik. Hormat pada kepala suku. Selamat. Terima kasih. Kepala suku, silakan masuk. Baik. Tuan Muda Wei, ini sedikit hadiah dari keluarga kami. Nanti malam, semua datang makan di restoran Jusian Lo ya. Selamat. Restoran Jusian Lo enak sekali loh. Selamat. Nanti kami bawa keluarga semua datang. Hari ini aku sengaja datang untuk memberi selamat. Keluarga Wei kita, akhirnya juga punya seorang bangsawan. Lin Luo juga mengucapkan selamat pada kepala suku. Selamat untuk keluarga Wei. Wei Hao. Cepat, panggil Tuan Muda ke sini. Kedepannya, harap Tuan Muda Wei banyak membantu. Kalian ngobrol dulu. Malam ini pasti datang ya. Pasti. Baik, Wei Hao. Waktu itu, aku benar-benar terpaksa karena tekanan dari sesepuh lain di suku. Terpaksa mengusir kalian dari rumah leluhur. Kali ini, aku sengaja datang untuk menjemputmu dan Nyonya Lin Luo pulang. Aku tidak mau pulang. Aku tahu kamu marah. Tapi, ada satu fakta yang harus kamu pahami. Perhatian keluarga terhadap keluargamu selama ini tidak bisa diabaikan. Dulu kalau bukan karena perlindungan keluarga, ayahmu tidak mungkin jadi orang terkaya di kota Xiceng. Restoranmu juga sudah lama direbut pihak lain. Sekarang, statusmu adalah pangeran. Harus kembali ke suku untuk membangun keluarga. Kamu masih berani bilang begitu? Selain menyuruh ayahku menyumbang uang ke suku untuk membantu orang lain, apa yang pernah kalian lakukan untuk ayahku? Ini kamu bilang perlindungan? Ini namanya eksploitasi. Saat aku dan Bibi tidak punya nilai guna, kami diusir. Sekarang aku dapat gelar bangsawan, suruh aku pulang. Apakah keluargaku terlihat mudah ditindas seperti ini? Mana mungkin menindas? Hauer, maksud kepala suku adalah menyuruh kita pindah kembali ke rumah leluhur keluarga Wei. Aku tidak mau pulang. Kamu, Bolehkah saya membawa pulang surat keputusan pengangkatanmu sebagai bangsawan itu? Untuk dipajang di altar keluarga Wei. Jangan bermimpi, kepala suku. Kamu semakin lancang. Awas aku pukul kamu. Wei Hanzi. Beraninya kamu menghina saya. jangan, Hauer. Saya ini kepala suku. Cepat pergi. Kepala suku? Apa sih kamu kepala suku? Yang dipukul dengan kepala suku. Dasar bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hauer, Tuan muda. kalau kamu sudah menyinggung kepala suku, kita benar-benar tidak bisa pulang. Rumah bobrok itu tidak usah dipulangi juga gak apa-apa. Sekarang kita punya uang dan tanah. Aku akan bangun rumah modern sendiri. Modern.
Aku akan desain dengan baik. 1.500 hektar. Apa? Aku baru saja menyelamatkanmu dari penjara. Tidak ada terima kasih sedikit pun. Langsung minta barang, punya hati nurani tidak. Kamu yang cari masalah dengan pasukan pengawal, tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, bukankah hari ini kamu yang menyuruhku datang? Baik. Baik, semua berhenti. Kaca patri ini tidak akan dipasang untuk mereka. Ini semua disimpan untukku. Bukan. Aku salah bicara barusan, Tuan Menteri berhati lapang. Seharusnya tidak akan mempermasalahkan wanita kecil seperti saya, kan? Pedagang licik. Ayo, lanjutkan. Ayo cepat bantu. Pelan-pelan. Waktu itu tidak mau jual padaku. Kenapa kali ini mau menyisakan beberapa tungku ini untukku? Bukankah kamu bilang, ini menghabiskan semua uang orang becang? Baru aku putuskan membantumu. Apa hubungannya kedua hal itu? Aku hanya orang yang suka membantu orang lain mewujudkan mimpi. Kamu tidak mengerti. Mengerti tidak kamu? Ini baru saja dibuka, barangnya. Kok sudah diangkut semua oleh pedagang becang ini? Terima kasih Tuan Gawe. Tidak memanggilku bodoh lagi. Ayo, hati-hati. Taruh jerami dan selimut lembut di bawah. Dari sini juga. Baik. Kepala suku. Belakangan ini, bengkel kaca milik Wei Hanzi. Sangat menguntungkan. Kenapa tidak terdengar kabar? Dia membagi separuh pendapatannya ke suku sesuai aturan? Bahkan bagi hasil pun tidak. Saat aku ke rumahnya memberi selamat atas gelar bangsawannya, dia usir aku. Sungguh tidak menghormati yang lebih tua. Tidak sopan, benar-benar orang bodoh. Sekarang dia dapat setengah gelar count. Dan pejabat keluarga Wei kehilangan seorang jilang dari Kementerian Keuangan. Kepala suku sudah dapat kabar. Siapa yang sebenarnya disinggung Wei Chong? Situasi istana memang rumit. Siapa tahu kebodohan apa yang dia lakukan. Sampai menyinggung orang penting. Kepala suku, ada perwakilan beberapa keluarga besar dari Shangdu di luar. Mereka ingin bertemu Anda. Beberapa tuan datang bersama. Ada urusan apa? Memang ada hal yang ingin dibicarakan dengan keluarga Wei. Silakan, Tuan Wei. Wei Hao, Wei Hanzi, adalah anggota keluarga Wei, kan? Bengkel kacanya itu. Anda tahu? Aku tahu. Ada masalah? Sebenarnya, Wei Hao mendirikan bengkel ini. Menghasilkan uang banyak, itu bagus. Keluarga Wei makan daging, kami beberapa keluarga ikut minum kuah, tidak masalah. Selama ini aturannya memang begitu. Tapi sekarang, Wei Hao bahkan kesempatan minum kuah pun tidak beri kami. Ini agak keterlaluan, bukan? Lagi pula, hak penjualan di luar Shangdu seharusnya dibagi ke beberapa keluarga kami, kan? Benar bukan? Para tuan, ini memang salah keluarga kami. Tapi kalian di Shangdu pasti sudah dengar. Urusan aku dan Wei Hao. Sungguh memalukan. Aku tidak bisa membujuk Wei Hao. Pergi ke rumahnya, tidak dikejar-kejar, dipukul saja sudah untung. Tuan Wei. Mulai sekarang, urusan Wei Hao. Keluarga kalian tidak ikut campur, ya? Kalian tidak bisa membujuk Wei Hao. Wei Hao juga tidak ikut aturan keluarga bangsawan kami. Entah keluarga kalian sendiri yang urus ini, atau serahkan pada kami beberapa keluarga untuk menanganinya. Bengkel Wei Hao ini masih sangat menguntungkan. Dia sendiri yang mengendalikannya. Agak keterlaluan, kan? Iya, ini tidak adil. Tidak pantas. Lagi pula, dia tidak pernah memberikan 1 sen pun kepada keluarga Wei. Saya pikir kita harus menghadapinya. Anda seharusnya tidak keberatan, kan? Mereka mengincar bengkel kaca. Ini serangan langsung. Penjualan kaca kecil itu. Apakah sebegitu seriusnya? Kalau mereka ingin penjualan daerah, langsung cari saya saja. Saya berikan. Sekarang malah menggunakan kekuatan keluarga. Saya buka bisnis. Selalu menyambut siapapun dari mana saja. Bisa cocok atau tidak, itu urusan nanti. Mereka malah langsung melewati saya dan menekan kepala suku. Mau mengajari saya?
Mereka layak, Bagaimana kalau memberitahu putri? tidak perlu, Bibi. Sekarang juga pergi ke rumah kepala suku. Katakan pada mereka untuk datang. Langsung ke rumah kepala suku. Kalau nanti berkelahi, rumah kepala suku yang rusak, bayar ganti rugi saja. Jangan gegabah. Kau tidak tahu betapa kuatnya keluarga-keluarga bangsawan ini. Bibi. Saya adalah Pangeran Earl, apa yang saya takutkan? Bisa biarkan mereka menginjak-injak kepala saya? Besok di rumah kepala suku, jangan sembarangan cari masalah. Dengarkan baik-baik apa kata orang lain. Hubungan antar keluarga bangsawan sangat erat, kita tidak bisa melawan. Mereka jangan cari masalah dengan saya saja. Pokoknya, saya bukan orang yang mudah diatur. Datang, silakan duduk. Sudah semua datang, mari kita bicara terbuka. Kali ini memang salah anggota keluarga Wei saya. Tidak bisa memberitahu kalian lebih awal. Tapi, hari ini Wei Hao datang. Berarti mau berunding. Apa pendapat kalian? Bisa langsung katakan. Masalah ini cuma hal kecil. Hal kecil? Kepala suku Wei. Anda tahu kalau kaca ini dijual keluar. Berapa besar keuntungannya? Saya benar-benar tidak tahu. Kaca dari sini, Shangdu. Dikirim ke selatan, langsung naik 20%. Ke utara, 30%. Kalau ke Wanzhou, bisa 2 kali lipat. Para pedagang asing itu mengirim kaca ke padang rumput, untungnya minimal 3 kali lipat. Beberapa keluarga, kita punya kafilah kuda ke padang rumput. Meski jarang pergi, setidaknya sekali setahun. Kalau kita yang jual kaca ke padang rumput, bayangkan berapa besar keuntungannya. Ternyata sangat menguntungkan. Benar. Wei Hao satu tungku bakar bisa hasilkan 30.000 koin kaca. Kalau dibawa ke padang rumput, paling sedikit bisa bawa balik 120.000 koin. Sebanyak itu, Wei Hao, berapa banyak yang bisa kita ambil dari barang ini? barang ini. Iya, kemarin kamu buat 2 tungku, besok masih ada 1. Betul kan? Barang ini. 4 tungku pertama sudah aku janjikan ke pedagang asing. Tungku kelima untuk pedagang lokal, kalian bisa ambil yang kelima. Mending kasih ke pedagang asing daripada ke kami. Harus ada yang duluan kan? Aku cuma bisa kasih di wilayah keluarga kalian. Aku bisa kasih, tapi barang ini nggak termasuk. Sabar banget, kayaknya dengerin omonganku ya. Pokoknya, barang ini harus kasih kami 50%. Baru urusannya selesai. Kalau enggak, jangan salahin kami menghukummu. Omong kosong. Siapa lo? Menghukum aku? Siapa lo bisa menghukum aku? Lo. Apaan lo? Denger ya. Aku datang kesini mau nego sama kalian. Cuma ngasih muka ke ketua suku, buat kepentingan beberapa keluarga besar. Aku udah kasih beberapa wilayah ke kalian. Mau minta setengah lagi? Siapa lo? Percaya nggak aku hari ini? Ketua Wei. Bibi jangan aku. Jangan gerusa-gerusu, duduk dulu, baiklah duduk. Dia emang agak emosional. Jangan diambil hati sama dia. Bibi. Jangan peduliin mereka. Sok-sokan jadi orang penting. Kepentingan keluarga besar? Harus? Aku aja nggak pernah dengar. Sekarang kalian bilang. Aku udah setuju, masih nggak puas? Oke, wilayah-wilayah itu. Aku nggak kasih, lihat aja kalian bisa apa. Ini. Wei Hao, kalau gitu, kami nggak mau nego lagi sama kamu. Nggak usah nego. Keluarga besar kalian hebat ya? Jangan maksa aku. Kalau dipaksa, dalam 10 tahun aku hancurin keluarga besar kalian. Sok-sokan apa sih? Hancurin keluarga besar kami? Kau sungguh arogan. Aku lupa, sekarang kau adalah bangsawan. Selain Guogong, Jungong, Siangong, Junhou, Sianho. Tinggal gelar Kai Guo Sian Bojue Mu. Tanpa gelar Bo.
Aku tetap bisa menghajar kalian. Kalau begitu, jangan jadi bo lagi. Berani-beraninya kau di rumah leluhur marga Wei, bilang mau mencabut gelar bo kami. Apakah itu hak yang diberikan kepala marga pada kalian? Urusan di Shangdu, kami yang tentukan. Lalu, bisakah kau tentukan hubungan dua marga? Kau berani mengancamku dengan hubungan dua marga. Kepala marga jadi berani ya? Baik. Kepala marga Wei. Karena Wei Hao tak paham aturan keluarga terhormat kami. Kalau kau tak ajar, pasti ada yang mengajarnya. Tapi Wei Hao, bangsawan Wei, aku yakin tak lama lagi kau akan datang pada kami. Saat itu, bukan 50% barang lagi. Kau akan memohon pada kami untuk menerima 50% saham bengkel kacamu. Aku habisi mulutmu dulu. Hah? Jangan halangi, aku sudah lama tak suka dia. Kalian keluarga terhormat? Kalian perampok? Kalian pikir hebat? Dasar bodoh gila, cepat pergi. Jangan lari. Berani lawan aku? Aku tak takut. Sudahlah. Kepala marga, benarkah ada aturan seperti itu? Benarkah bengkel kita harus beri 50% pada mereka? 50% terlalu banyak, 30% untuk keluarga terhormat sudah cukup. Marga Wei kita cuma berpengaruh di daerah Jingzhou. Keluar Shangdu, sudah tak berdaya. Keluarga terhormat lain lebih kuat. Mereka kendalikan banyak pejabat. Keturunan marga Wei di istana, cuma sekitar 50 orang. Jauh tak bisa dibandingkan dengan mereka. However, bagaimana kalau kita beri 30% saja pada mereka? Lebih baik aku tutup bengkel kaca daripada beri pada mereka. Dunia ini bukan cuma milik mereka. Mereka kendalikan pemerintahan. Masa kekayaan dunia juga mau mereka kendalikan? Wei Hao, seorang bo di depan mereka. Sungguh tak berarti. Mereka punya banyak cara untuk mengatasimu. Membuat kaisar mencabut gelarmu, bahkan di penjara juga bukan tidak mungkin. Saya perkirakan, petisi pemakzulan akan diajukan sore ini. Pemakzulan sore ini. Sudah selesai masih menginginkan barang saya. Mimpi. Kalau mereka memakzulkan, kristal kaca saya. Keluarga Ningrat ingin menjual? Tidak mungkin. Saya lebih baik menghancurkannya. Ayo pergi. However, Masih bisa makan. Bengkel kristal kaca kita, sepertinya tidak bisa diselamatkan. Keluarga Ningrat itu ingin membeli 50% saham kita. Mereka bilang kalau tidak memberi, akan memberi saya pelajaran. Sekarang tidak tahu berapa banyak petisi pemakzulan. Sudah sampai di hadapan Yang Mulia. Orang-orang keluarga Ningrat berani sekali. Berani-beraninya merebut barang kita. Saya baru saja bernegosiasi dengan mereka. Kalau bukan bibi yang menahan, saya sudah memukul mereka. Mereka bahkan bilang, menyuruh saya memohon agar mereka membeli saham kita. Sombong. Kalau saya kesal, dalam 10 tahun ke depan, saya akan menghabisi keluarga-keluarga Ningrat itu. Keluarga Ningrat adalah penyakit hati ayahanda. Tapi Dayong sekarang masih harus bergantung pada mereka. Bodoh. Menghabisi keluarga Ningrat dalam 10 tahun. Kamu tahu apa arti keluarga Ningrat? Takut apa? Bukankah itu hanya rakyat jelata tidak punya buku untuk dibaca? Keluarga kerajaan kan punya banyak buku. Berikan saja pada saya. Saya akan mencetaknya, biar semua orang punya buku untuk dibaca. Wei Hao mencetak. Kamu tahu butuh berapa banyak uang untuk mencetak? Itu karena mereka tidak mengerti. Lalu sekarang harus bagaimana? Tenang, kamu tidak usah khawatir. Saya jamin kamu. Kamu lebih baik bantu saya cari cara menemui Yang Mulia. Minta beliau turun tangan. Nak, bagaimana kalau kita memberikan 30% saham kita pada para adipati itu? Selama para adipati ada, keluarga Ningrat tidak berani melaporkan kita, kan? Tidak bisa. Tidak bisa apa? Si pelit yang tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Hanya saya dan kamu, putri yang terpuruk ini. Bagaimana menjaga kekayaan ini? Mimpi. Kamu tahu berapa keuntungan bengkel kristal kaca dalam setahun? Bodohnya kamu baru si pelit yang tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Kamu mau bikin saya mati kesal. Pokoknya saya tidak memberi. Kalau mau memberi, berikan bagianmu sendiri. Baiklah, makan dulu. Setelah makan saya akan periksa bengkel kristal kaca.
Kamu, coba cari cara supaya aku bisa ketemu Kaisar. Aku udah gak kuat lagi. Ayah, ada yang ngerjain Wei Hanzi, Maksudnya? yaitu bengkel kaca kerajaan kita. Para klaningrat mau ambil 50%. Wei Hanzi gak setuju. Mereka bilang mau masukin dia ke penjara. Suruh Wei Hanzi minta ke dia. Ayah, para klan itu keterlaluan banget. Gak cuma lihat Wei Hao untung langsung mau rebut. Sekarang malah suruh pejabat menjatuhin dia. Olah pantas. Aku kemarin dapat banyak surat yang menjatuhkan Wei Hao. Ayah harus belain Wei Hanzi, ya. Takut apa? Mereka berani ganggu aku? Bilang aja dia tenang aja. Tapi dia lagi pusing banget sekarang. Kayaknya mau cari para bangsawan buat bicara. Para klan itu terlalu berani, ya? Lihat orang untung aja gak rela. Gimana lagi? Para klan itu semuanya kompak banget. Rakyat biasa. Siapa yang bisa lawan mereka? Ayah, Wei Hanzi bilang, kasih dia 10 tahun. Dia mau hancurin para klan itu. Bilang apa lagi? Cetak buku doang, katanya. Kalau ada buku, emang bisa goncangin pondasi para klan. Tapi cetak buku gak gampang. Cetak pahatan. Dia tahu modalnya butuh berapa? Satu buku butuh berapa pahatan? Dasar bocah ini. Ayah, anak juga udah bilangin soal ini. Tapi dia bilang, kamu tahu apa? Apa dia beneran punya cara? Kapan-kapan aku harus tanya dia. Gak usah tanya. Gak ada caranya. Yang mulia, para klan begini, gak bagus, loh. Aku juga tahu. Tapi gimana lagi? Bunuh semuanya? Siapa yang bantu aku urus negara? Hamba rasa, Wei Hao punya cara. Yang mulia, coba pertimbangin panggil dia buat bicara. Suruh dia masuk istana. Hamba rasa, anak Wei Hao ini emang punya kemampuan. Yang mulia ketemu dia ada untungnya, gak ada ruginya. Oke, ketemu aja. Biar dia gak takut terus cari-cari bangsawan. Besok lusa, suruh Kementerian Ritus kasih tahu. Para klan itu, pada mau aku hukumin Wei Hanzi. Mimpi aja. Aku justru mau dukung Wei Hanzi ini.